Salah satu dari sedikit tempat yang belum kamu kunjungi adalah gunung berapi. Gunung berapi atau vulkan adalah lubang di kerak bumi yang dilalui berbagai gas panas, batuan cair, dan bahan-bahan lain untuk sampai di permukaan planet kita. Tapi, mana yang harus kamu pilih? Ada beberapa jenis gunung berapi, contohnya gunung berapi perisai yang hampir seluruhnya tersusun atas aliran lava memadat. Atau kubah lava yang tersusun atas masa kecil lava yang terlalu kental untuk mengalir jauh. Kamu juga bisa memilih gunung berapi kerucut bara. Ini gunung berapi yang paling simple. Gunung ini tersusun atas gumpalan-gumpalan lava hampir padat yang meletus melalui lubang tunggal. Lava ini disemburkan ke udara dengan kekuatan besar, lalu menjadi pecahan-pecahan lebih kecil yang memadat dan jatuh kembali sebagai abu. Seiring waktu, abu membentuk sebuah kerucut bundar atau oval di sekitar lubang itu. Tinggi kerucut semacam ini jarang melebihi 305 meter. Tapi gimana kalau kamu pilih sesuatu yang lebih berkesan? Gimana kalau kamu pergi menuruni gunung berapi kerucut yang tinggi, berlereng curam dan kuat? Dan begitu udah menjatuhkan pilihan, kamu juga memilih gunung berapi aktif yang lagi meletus. Yang sedang kamu amati ini disebut longsoran lava pijar. Gunung berapi itu baru saja melepaskan sejumlah besar lava yang telah membentuk aliran piroklastik. Suhunya bisa setinggi 700 derajat Celcius. Kamu lihat bagaimana aliran ini terbentuk dari banyak pecahan batu dan mengalir menuruni lereng gunung dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Hujan abu turun ke bumi seperti salju bubuk keabu-abuan. Abu vulkanik tersusun atas partikel-partikel kecil batu hancur, kaca vulkanik, dan mineral. Ketika abu bercampur air dari anak sungai dan sungai di gunung, terbentuklah banjir lumpur yang dahsyat. Meskipun semua tampak mengerikan, kamu mendekat dan untung kamu memakai pakaian pelindung yang tahan suhu berapapun. Makin dekat, makin banyak pula fumarole yang kamu lihat. Fumarole adalah lubang dan rekahan di dasar dan lereng gunung berapi. Fumarole mengeluarkan awan-awan uap besar dan gas-gas vulkanik, yakni karbon dioksida dan belerang dioksida. Sebagian rekahannya begitu lebar sehingga memungkinkan kamu untuk masuk dan mengintip ke dalam gunung berapi itu. Tapi kamu punya tujuan lain, kawahnya. Dalam perjalanan ke sana, kamu melihat sebuah struktur kerucut aneh di sebelah gunung berapi, mirip tanduk yang tumbuh di kerucut utama. Pasti itu kerucut sekunder, juga dikenal sebagai kerucut parasit. Kerucut semacam itu terbentuk di sekitar lubang sekunder yang mencapai permukaan gunung berapi besar. Dalam hal ini, erupsi bisa terjadi bukan saja di lubang utama di puncak gunung berapi, tapi juga melalui lubang-lubang tambahan itu. Bagaimanapun, bukan itu tujuanmu. Kamu pun segera sampai di kawah. Ini adalah cekungan bundar yang besar, dan ketika kamu sampai di tepinya dan menengok ke dalam, kamu lihat kawah ini juga sangat dalam. Lubang lava tujuanmu berada di dasar kawah. Tapi sebelum meloncat ke dalam lubang lava, kamu melihat beberapa tabung aneh tersembunyi di bawah aliran lava. Itu adalah pembuluh lava, saluran alami yang dilalui aliran lava cair di bawah permukaan aliran lava. Kamu putuskan untuk mengambil jalan memutar dan mengikuti salah satu terowongan itu. Ini adalah pembuluh lava utama. Kamu juga melihat beberapa pembuluh yang lebih kecil. Pembuluh ini memasok lava ke satu atau lebih aliran lava. Vulkan ini nggak lagi erupsi saat ini. Lava akan mengalir menuruni lereng dari sistem pembuluh ini. Akan ada bekas lava di dinding pembuluh, lantai yang rata, dan stalaktit lava yang menggantung dari langit-langit. Saat ini pun ada ruang kosong di atas lava yang mengalir. Itu karena pembuluh telah terkikis, jadi saluran itu lebih dalam. Tapi saat ini kamu harus kembali. Kamu ambil belokan berikut dan kembali ke kawah. Kamu menunggu sampai vulkan itu memuntahkan sejumlah lava mendidih lagi dan masuk ke dalam tenggorokan vulkan itu. Itulah jalan masuk vulkan. Lava dan abu vulkanik dikeluarkan dari sini. Tenggorokan gunung berapi itu lapang dan kamu bisa masuk lebih dalam dengan mudah. Lava di sekitarmu bersinar merah dan oranye terang. Itu karena pertama kali lava ini menyembur ke permukaan, suhunya bisa mencapai 1200 derajat Celcius. Itu cukup panas untuk melelehkan besi. Kamu bergerak menuruni lubang kawah utama gunung berapi. Ini adalah titik lemah di kerak planet kita. Di sana, magma panas membara berhasil keluar dari dapurnya dan mencapai permukaan. Ketika makin dalam memasuki lubang kawah, kamu melihat sil. Terkadang, lava menyusup melalui rekahan di kerak bumi, menggenang di sana, dan mengkristal. Ini membentuk timbunan abu dan lava padat, itulah yang disebut sil. Kamu pun sampai di dapur magma. Dapur magma adalah kolam besar batuan cair. Dapur magma tempat kamu berada sekarang cukup dangkal, itu karena dapur magma ini bukan yang utama.
Setelah perjalanan beberapa kilometer lagi melalui lubang kawah, kamu sampai di dapur magma yang lain yang sangat besar. Dapur magma ini memasok dapur magma kecil di bawah dasar vulkan. Dapur magma utama terletak di dalam kerak bumi yang membentang antara kedalaman 5-70 km. Batuan cair di sana tetap berada dalam tekanan ekstrem dan suhu di dalamnya luar biasa tinggi. Seiring waktu, batuan di sekeliling dapur magma akan mulai patah dan pecah. Ini membentuk jalan keluar bagi magma. Dan karena tersusun atas bahan yang tidak padat dibanding batuan di sekelilingnya, magma mulai merembes melalui rekahan-rekahan itu ke permukaan. Dari dapur magma utama, lava naik ke dapur yang lebih tinggi, lalu mencari jalan ke permukaan melalui letusan yang kuat. Kamu menjelajahi dapur magma dan kemudian memutuskan untuk masuk lebih dalam lagi, menuju ke tempat dari mana semua batuan cair itu masuk ke dapur magma. Kamu bergerak menembus kerak. Vulkan ini berlokasi di daratan. Itu sebabnya perjalananmu butuh waktu lebih lama dibanding kalau kamu melalui kerak samudra. Lebarnya cuma 5-10 km, tapi kerak benua sama tebalnya bisa mencapai 45 km di beberapa tempat. Saat melalui kerak itu, mau tak mau kamu melihat warnanya yang terang. Itu karena sebagian besar kerak terdiri dari granit. Jika kamu melalui kerak samudra, materi di sekelilingmu akan berwarna gelap atau hampir hitam sebab komposisinya berbeda. Makin dalam kamu masuk, makin panas suhunya. Tentu suhu di sini nggak setinggi di dapur magma, tapi tetap di perbatasan dengan mantel bumi, termometermu menunjukkan suhu 400 derajat Celcius. Pada kedalaman sekitar 32 km, kamu mencapai batas antara kerak dengan mantel atas bumi. Di sana, tekanannya sangat kuat sebesar 10.000 atmosfer. Dari sanalah asal magma. Kamu bisa menyelesaikan perjalananmu dan kembali ke permukaan, tapi rasa penasaran menguasaimu. Kamu memutuskan untuk masuk lebih dalam terus menuju pusat bumi. Lapisan selanjutnya yang kamu lalui adalah mantel. Lapisan ini mencapai 2/3 massa bumi atau 84% volume planet kita. Tebalnya 3.000 km dan batuan yang lebih dekat dengan bagian dalam mantel bentuknya setengah padat mirip permen karamel. Bagian atas mantel juga kerak terbagi menjadi potongan-potongan besar dan potongan itu menyerupai kepingan puzzle raksasa. Itulah lempeng tektonik dan lempeng tektonik bergerak dengan kecepatan 2,5 sampai 5 cm per tahun. Kamu bergerak melalui mantel bagian atas dan merasa suhu naik sampai 870 derajat Celcius. Di dekat perbatasan dengan inti bumi, suhu sudah setinggi 4.000 derajat Celcius. Tekanan dalam mantel bagian bawah mencapai 240.000 atmosfer. Kamu akan merasakan tekanan yang sama jika 3.300 gajah ditumpuk di atas kepalamu. Pada kedalaman sekitar 3.000 km, kamu melihat perbatasan antara mantel dengan inti luar. Bagian dalam planet di sekelilingmu memanas sampai 5.000 derajat Celcius. Suhu setinggi itu cukup untuk membuat inti luar bumi tetap dalam keadaan cair. Tekanan di sana hampir 2 juta atmosfer. Tapi itu nggak cukup untuk membuat besi penyusun inti bumi menjadi padat lagi. Inti luar tebalnya 2.400 km. Inti ini bergolak dengan arus bergejolak masif dan menghasilkan medan magnet. Di inti luar, medan magnet bumi 50 kali lebih kuat dibanding permukaan. Kamu sekarang berada lebih dari 5.000 km di bawah tanah. Dan kamu sudah sampai di inti dalam. Inti dalam bumi adalah bola logam padat bergaris tengah sekitar 2.400 km. Inti dalam sangat padat dan berputar lebih cepat dibanding bagian planet lain. Suhu di sini setinggi di permukaan matahari, yaitu 5.400 derajat Celcius. Dan tekanan di dalam inti dalam bumi 3 juta kali lebih kuat daripada di permukaan. Pembentukan inti dalam butuh waktu sekitar 500 juta tahun, yang artinya bagian ini lebih mudah dibanding sebagian kerak bumi. Hey, manusia mendarat di bulan. Kita berlayar mengelilingi dunia. Romeo bertemu Juliet. Sulit dibayangkan, ada makhluk di luar sana yang menyaksikan semua itu terjadi. Hewan-hewan abadi. Ya, hampir abadi. Hexactylenida adalah makhluk kecil aneh yang hidup di satu tempat selama ribuan tahun. Dari tempat favoritnya di bawah laut, hewan ini menyaksikan masa saat bangsa Eropa mengarungi laut menuju Amerika. Hewan spons ini bisa hidup sampai 15.000 tahun. Dan kerennya lagi, hewan berongga ini bisa mengendalikan proses penuaannya, mempercepat atau memperlambatnya. Rangka luar hewan ini menyerupai kaca yang berfungsi sebagai perlindungan. Anggota badan lobster yang hilang bisa tumbuh kembali, dan pada dasarnya lobster itu abadi.
Hewan ini menghasilkan enzim dalam jumlah tak terbatas yang membuat DNA-nya tetap muda, dan lobster terus tumbuh. Artinya, tubuhnya bisa menjadi lebih besar dari cangkangnya. Ada kalanya, lobster harus melepaskan cangkang lamanya dan menggantinya dengan yang lebih besar. Bobot lobster terbesar yang pernah ditangkap adalah 20 kg di lepas pantai Nova Scotia. Ilmuwan memperkirakan umur lobster besar ini sekitar 100 tahun. Lobster itu sudah hidup saat Edison menemukan gramofon. Makhluk berikut adalah perpaduan antara ubur-ubur dengan cabang pohon. Hidra punya kaki bercincin di tiap ujungnya, dan hewan ini melewatkan waktu dengan bersantai di tepi danau dan sungai. Tentakelnya menangkap mangsa yang berenang melewatinya. Jadi, apa rahasia keabadiannya? Kamu pasti penasaran kan? Hidra mampu meregenerasi sel puncanya. Ilmuwan telah mencoba melakukannya selama bertahun-tahun. Sel punca bisa benar-benar memperlambat proses penuaan. Makhluk laut kecil ini adalah landak laut merah. Hewan ini menempel pada rumput laut di perairan dangkal dan abadi. Ya, kita belum cukup lama mempelajarinya untuk tahu dengan pasti. Tapi kata para ilmuwan, landak laut hanya tumbuh membesar, tidak menua. Maksudnya? Ya, mereka tetap seperti bayi landak laut, tapi ukurannya saja yang membesar. Bayi-bayi merah ini bisa berumur sampai 100 bahkan 200 tahun loh. Apa hewan terlamban dalam daftar kita? Kura-kura raksasa. Umurnya bisa mencapai 200 tahun dan salah satu yang tertua bernama Jonathan. Secara teknis, Jonathan adalah hewan darat merayap tertua di dunia. Dia lahir tahun 1832 dan hidup di pulau terpencil Saint Helena. Jonathan tentu sudah banyak makan asam garam. Dia sudah ada sejak gedung pencakar langit Amerika pertama dan menara Eiffel dibangun. Oh iya, dia juga menyaksikan semua serial dunia sejak usia 71 tahun. Jonathan sudah tidak bisa melihat dengan jelas dan telah kehilangan indera penciumannya, tapi masih kuat. Kembali ke laut, ke hiu Greenland. Ikan ini dikenal sebagai vertebrata terpanjang dan bisa hidup melebihi 400 tahun. Berenang selama itu di lautan dingin, gelap, dan dalam berarti hiu ini tangguh. Hewan ini mampu menahan tekanan air yang sangat kuat. Hiu adalah satu-satunya hewan yang tidak terlalu terdampak evolusi. Banyak hiu telah hidup sejak masa dinosaurus dan tidak mengalami perubahan signifikan. Ilmuwan menemukan bahwa hiu tumbuh sekitar 1 cm per tahun. Jadi, dengan sedikit perhitungan, mereka bisa mengetahui umur hiu-hiu tangguh ini. Bayangkan, kamu melihat hiu yang umurnya lebih tua daripada Amerika. Makhluk selanjutnya mungkin yang paling tangguh, tidak bisa dihancurkan, dan paling imut dalam daftar kita. Namanya tardigrada, tapi ilmuwan memanggilnya beruang air. Mungkin karena mirip beruang ya. Tapi ukurannya sama sekali tidak seperti beruang. Kaki dan tangannya ada 8 dan dia punya hidung kecil aneh. Makhluk mikroskopis aneh ini tidak bisa dihancurkan. Tardigrada dikenal hidup di tempat-tempat paling ekstrim di planet ini. Makhluk ini tahan terhadap suhu setinggi 150 derajat dan serendah minus 200 derajat Celcius. Misalnya di gunung berapi, malam-malam beku di gurun. Hewan ini juga tahan radiasi dan tekanan sangat besar di laut yang terdalam. Hewan ini bahkan bisa bertahan di antariksa yang hampa udara tanpa pakaian ruang angkasa sehelai pun. Padahal itu pasti bakal imut. Sejauh ini, tardigrada bisa bertahan 10 hari di luar pesawat antariksa, tapi mungkin bisa lebih lama lagi. Umur tardigrada mungkin bisa mengalahkan manusia. Kalau terjadi bencana alam menyeluruh di dunia, organisme mikroskopis yang bertanggung jawab atas planet kita, kira-kira akan seperti apa ya bentuknya? Entah itu semua gunung berapi meletus bersamaan, zaman es lagi, atau bahkan hantaman asteroid, tardigrada mungkin tidak menyadarinya. Ilmuwan menelitinya untuk mengetahui apa makhluk ini bisa membantu kita memajukan bioteknologi. Sekadar seru-seruan, inilah lalat capung. Umur rata-rata serangga kecil malang ini bahkan tidak melampaui 24 jam. Baik jantan dan betinanya akan mencapai umur 2 hari. Pasti mereka sangat menikmati hidup. Lalat capung tumbuh dalam kawanan dan diketahui berumur paling pendek di antara makhluk apapun. Tapi sebagai spesies, hewan ini sudah ada selama ratusan juta tahun.
Ubur-ubur telah menemukan air mancur awet muda, dan ajaibnya itu ada dalam tubuh mereka selama ini. Ini bukan seperti kutipan-kutipan inspiratif itu ya, tapi memang ubur-ubur selalu berjiwa muda. Hewan ini bisa membalikkan proses penuaannya kapanpun diinginkan. Bayangkan kamu sedang berenang lalu kepikiran, kayaknya aku pengen balik jadi anak 8 tahun lagi, dan celing, langsung terjadi. Ada yang mau berumur 8 tahun lagi? Begitulah cara ubur-ubur tetap awet muda dan bebas stres. Makhluk yang tidak memiliki otak maupun tulang ini bisa memundurkan waktu semaunya selama tidak ada yang mengganggu. Hewan ini sangat chill. Kerjaannya cuma melayang-layang kemanapun arus membawanya. Ngikutin arus aja gitu. Makhluk yang seperti ini datang dari film fiksi ilmiah dan bisa dibilang punya fitur mirip alien. Bobot weta raksasa mengalahkan tikus dan dianggap sebagai serangga terbesar di luar sana. Kamu bisa menjumpai serangga ini di Selandia Baru. Kalau ubur-ubur bisa membalikkan proses penuaannya, sebagian weta bisa hidup kembali. Wow, super serangga nih. Kalau membeku total, weta akan mulai membentuk protein khusus untuk menghentikan kerusakan organnya. Setelah berapapun lamanya membeku, weta bisa dikeluarkan dan kembali hidup. Kayak nggak ada kejadian apa-apa. Fakta seru, telinga weta raksasa berada di lutut kaki depannya. Dan karena bisa hidup lagi, weta disebut juga serangga zombie. Planaria adalah cacing pipih unik terlepas dari keabadiannya. Cacing ini adalah mesin regenerasi pamungkas bagi bagian-bagian tubuh yang hilang. Jika kamu ambil seekor planaria dan memotongnya menjadi 10 bagian, kamu akan mendapatkan 10 planaria dari potongan itu. Kalau kamu terus memotongnya, cacing itu akan terus berlipat ganda. Meskipun panjang planaria biasanya tidak lebih dari 2,5 cm. Bayangkan kalau kita bisa tahu cara melakukan itu. Itu mungkin bisa jadi cara agar kita hidup selamanya. Atau mungkin akhirnya dunia akan kacau dengan duplikat semua orang di mana-mana. Tapi kita bisa membentuk tim pelari estafet tercepat di dunia, Usain Bolt kembar 4. Kerang sudah ada sejak lama sekali. Ilmuwan telah menemukan bahwa kerang bisa hidup sampai umur 400 tahun. Makhluk kecil bercangkang inilah yang menghasilkan mutiara kecil berkilauan yang disukai semua orang itu. Kerang akan beraksi jika parasit memasuki tubuhnya. Kerang berusaha membalut parasit itu dengan banyak bahan kimia khusus, sama dengan yang dipakai untuk membuat bagian dalam cangkangnya. Saat itulah keajaiban mulai terjadi. Saat bahan-bahan kimia ini mengeras, terbentuklah mutiara mengilap yang bersinar. Makin banyak bahan kimianya, makin besar mutiaranya. Makhluk panjang yang tampak licin ini tinggal jauh di dalam gua-gua di Eropa. Seekor olm bisa hidup sampai 100 tahun. Olm melewatkan harinya berburu serangga kecil, siput, dan kepiting dengan lengan depannya yang kecil dan tubuh mirip ular yang menggeliat. Olm hampir tidak bisa melihat, tapi masih bisa mendeteksi sinar dan seringnya itu dilakukan melalui kulitnya. Seperti hewan-hewan buta lainnya, indera pendengaran dan penciumannya sangat tajam. Penampilannya unik karena insang merah kecil-kecil yang berada di lehernya. Ada beberapa hal tentang alam yang sudah kamu tahu secara pasti. Bener nggak? Yuk kita cari tahu seberapa banyak yang kamu tahu tentang planet tempat kita tinggal. Berapa banyak dari 14 soal ini yang bisa kamu jawab? Beritahu kami ya. Piramida Agung Giza dibangun ketika mamut masih berkeliaran di bumi. Mitos atau fakta? Ini fakta. Piramida paling terkenal di dunia ini dibangun sekitar 500 tahun sebelum mamut berbulu punah sekitar 4.000 tahun lalu. Habitat terakhir mereka yang diketahui adalah Pulau Wrangel yang dingin dan sepi di Laut Arktika yang mungkin gak sedingin sekarang. Ada lebih banyak pohon di bumi daripada bintang di Bima Sakti. Apakah ini mitos atau fakta?
Ini fakta. Para ilmuwan dulu meyakini ada sekitar 400 miliar pohon di planet kita, tapi penelitian terbaru menunjukkan ada lebih dari 3 triliun pohon atau sekitar 420 pohon per orang. Sedangkan bintang-bintang di galaksi kita hanya berjumlah sekitar 100 miliar atau 30 kali lebih sedikit dibanding jumlah pohon di bumi. Pohon-pohon yang kita lihat semuanya bersifat individual. Mitos atau fakta? Ini mitos yang salah. Sekitar 90% pohon di bumi saling terhubung oleh filamen miselium. Filamen ini mengirimkan sinyal peringatan saat dalam bahaya dan saling bertukar nutrisi. Ini seperti internet bawah tanah. Selain itu ada juga organisme seperti pando misalnya yang merupakan makhluk hidup terbesar di planet ini. Penampakannya seperti hutan lebat yang dipenuhi pohon aspen. Sebenarnya pando pada dasarnya adalah satu pohon raksasa dengan akar-akarnya yang saling terhubung di bawah tanah. Kita meminum air yang sama dengan yang diminum dinosaurus ratusan juta tahun yang lalu. Mitos atau fakta? Ini fakta. Hanya sebagian kecil air di planet kita yang menguap habis, sisanya terus diperbarui. Jadi mamut, dinosaurus, dan apapun yang hidup miliaran tahun sebelumnya minum dan berenang di air yang sama dengan yang kita lihat sekarang. Dan masih banyak lagi yang mereka lakukan di dalam air. Sayangnya air tidak menyimpan informasi tentang makhluk-makhluk purba tersebut sehingga kita tidak bisa mengetahui lebih banyak tentang mereka. Petir tidak pernah menyambar di tempat yang sama 2 kali. Apa kamu berani membuktikannya? Mitos atau fakta? Bagus deh kalau kamu nggak berani. Petir bisa saja menyambar tempat yang sama berkali-kali. Ini mungkin terkesan acak, tapi muatan listrik dari langit tertarik ke arah objek tertinggi di area badai petir. Selain itu, material penyusun objek ini juga berpengaruh. Bukan kebetulan bahwa penangkal petir pada bangunan sebagian besar terbuat dari campuran tembaga dan aluminium. Kedua logam ini termasuk bahan paling konduktif sehingga mampu menarik petir dengan sangat efisien. Semua gurun bersuhu panas. Nah, yang ini gampang kan? Mitos atau fakta? Kalau kamu menebak ini mitos, maka kamu benar. Gurun dikategorikan bukan berdasarkan suhunya, melainkan berdasarkan ada tidaknya pertumbuhan dan kehidupan di sana. Gurun yang paling terkenal adalah Sahara, tentu saja, dan di sana memang sangat panas. Gurun terbesar di dunia yang sebenarnya adalah Antartika, yang ukurannya hampir 2 kali lipat gurun Sahara. Suhunya bahkan tidak bisa dibilang hangat. Ini adalah gurun kutub, dan masih ada beberapa lainnya di planet kita, contohnya Greenland. Ada cukup banyak emas di bawah tanah untuk menutupi seluruh planet dengan lapisan emas tebal. Apakah kamu percaya ini? Sebaiknya kamu percaya karena ini benar. Sejak tahun 1950, manusia sudah menambang hampir 200.000 ton emas. Jika seluruh logam ini dijadikan sebuah kubus, maka kubus itu akan memiliki sisi-sisi sepanjang 21,3 meter. Data terbaru dari para ilmuwan mengonfirmasi adanya cadangan emas yang sangat besar di dalam inti bumi. Logam ini cukup untuk menutupi seluruh planet hingga setinggi lutut manusia. Masalahnya kita tidak bisa menambangnya dari sana. Sayang sekali ya. Bulan dan Mars sudah terpetakan dengan lebih baik dibanding lautan di bumi. Ini nggak mungkin kan? Nyatanya memang benar. Kita punya peta bulan dan Mars yang sangat rinci, meskipun masih sering menemukan kejutan-kejutan di permukaannya. Sedangkan 80% lautan di bumi belum dipetakan dan belum dijelajahi. Kita tidak bisa mempelajari lautan dengan baik karena tekanan, suhu dingin, dan minimnya cahaya di bawah miliaran ton air. Lava selalu berwarna merah. Memangnya ada warna lain? Mitos atau fakta? Mitos.
mitos. Biasanya lava berwarna merah atau oranye karena umumnya berupa lelehan batuan dari perut bumi, tapi ada satu gunung berapi di Indonesia yang lavanya berwarna biru dan bercahaya. Namun itu hanya pada malam hari, pada siang hari lavanya terlihat normal. Tidak ada misteri di baliknya, hanya berlimpahnya gas belerang. Gunung berapi ini juga memiliki danau kawah asam terbesar di dunia. Air di sana sangat biru kehijauan hingga membuat siapapun ingin menceburkan diri, tapi kamu mungkin sudah bisa menebak kalau itu berbahaya. Api di gunung berapi ini juga berwarna biru dan merupakan api biru terbesar di dunia, membumbung setinggi 4,9 meter. Pernah melihat kompor gas menyala kan? Di sini prinsipnya kurang lebih sama. Kita juga bisa melihat pelangi di malam hari. Apakah itu mitos atau fakta? Ini benar adanya, dan bahkan ada namanya untuk fenomena ini, yaitu busur bulan. Disebut juga pelangi bulan, peristiwa ini sangat langka. Ini mirip dengan pelangi biasa, hanya saja muncul pada malam saat cahaya bulan terang setelah hujan turun. Ada juga yang disebut pelangi api, mitos atau fakta? Ini fakta. Ini fenomena indah ketika awan di langit berwarna-warni seperti pelangi dan terlihat mirip air terjun berapi-api yang beraneka warna. Fenomena ini hanya terjadi pada kondisi yang tepat dan syaratnya sangat spesifik, dekat dengan khatulistiwa, cuacanya cerah, ada awan seperti bulu di langit, matahari lebih tinggi dari 58 derajat di atas cakrawala. Awan seperti itu terbentuk dari kristal es, dan ketika sinar matahari mengenainya, partikel-partikelnya membiaskan cahaya dan menciptakan pelangi. Wow! Ada pohon pelangi, mitos atau fakta? Kalau kamu meragukannya, aku senang karena foto yang satu ini bukan hasil editan loh. Ini adalah eukaliptus pelangi dan kulit kayunya benar-benar memiliki semua warna pelangi. Tanaman eukaliptus ini merontokkan kulit kayunya pada waktu yang berbeda setiap tahun. Setiap kali bagian yang tua lepas, pohon ini pertama-tama menampakkan kulit kayu berwarna hijau terang yang bersembunyi di bawahnya dan kemudian bisa berubah menjadi warna apa saja. Ada berbagai macam warna, oranye, merah marun, biru, bahkan ungu. Batu bisa bergerak sendiri. Mitos atau fakta? Percayalah, ada sebuah dataran gurun di California di mana batu-batu bergerak dengan sendirinya. Dulunya dataran ini merupakan dasar danau, tapi kemudian mengering dan menjadi gurun yang gersang. Terkadang hujan turun di sini membanjiri seluruh lembah. Ketika malam tiba, suhu udara turun dan airnya tertutup lapisan es tipis. Ketika cuaca kembali hangat, es akan pecah menjadi beberapa bagian dan angin mendorongnya ke segala penjuru. Beberapa pecahan es ini membawa serta batu-batu kecil. Setelah es mencair dan air menguap, yang tersisa hanyalah jejak yang ditinggalkan oleh bebatuan, seolah-olah bergerak dengan sendirinya. Genangan lumpur bisa berpindah-pindah. Mitos atau fakta? Faktanya